Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, selamat bertemu kembali di pagi yang mulia ini, pagi Ahad. Kita akan mengambil sebuah tema tentang Yahudi, ya. Jadi temanya Yerusalem milik umat Islam. Pemirsa JTV, untuk mengambil barakah kita minta Tengku Abi Husaini untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل
فإن الله عدو للكافرين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa ACTV, ayat yang dibacakan oleh Abi tadi surah Al-Baqarah ayat 96 sampai 98. Artinya kira-kira dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, mereka itu sangat rakus terhadap dunia, sangat tamak akan kehidupan dunia. Mereka itu bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrikin Mekah. Jadi orang Yahudi itu lebih tamak dari orang musyrik Mekah. Mereka adalah orang-orang yang ingin, masing-masing mereka itu ingin hidup 1000 tahun lagi. Mereka ingin umur yang sangat panjang karena mencintai dunia. Tetapi umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Jadi orang-orang Yahudi itu ingin umur panjang. Padahal umur panjang itu tidak menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sekarang, dulu, sekarang, dan yang akan datang itu tidak terlepas dari rekaman Allah SWT. Mereka akan diminta bertanggung jawab di hari akhirat nanti. Katakanlah hai Muhammad, katakanlah hai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril. Jadi orang-orang Yahudi itu menuduh Jibril itu tidak jujur, ya. Jibril itu membawa wahyu kepada orang Arab, seharusnya kepada orang Israel. Katakanlah hai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab sebelum itu, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, yaitu Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi orang Yahudi itu adalah menuduh Jibril salah membawa wahyu, menuduh Mikail. Artinya orang-orang Yahudi itu adalah musuh Allah, musuh malaikat, dan musuh Nabi Muhammad SAW. Pemirsa ACTV, bagaimana terjadinya permusuhan antara orang Yahudi dengan orang Arab? Padahal kalau kita runut ke atas, mereka adalah dari seorang bapak, dari seorang Ibrahim. Ibrahim punya anak, yang pertama Ismail. Dari Ismail itu menjadi bangsa Arab, kemudian melahirkan Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan adik Ismail, anak Ibrahim, adalah Isa. Isa punya anak, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Isa punya anak, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak, Nabi Yusuf. Tapi saudara Nabi Yusuf ada 11 orang. Nabi Yusuf kemudian menurunkan Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian dari Musa dan Harun itu menurunkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Itu semuanya dari bangsa yang mereka namakan diri mereka itu Bani Israel. Siapa itu Israel? Israel adalah gelar, gelar kepada Nabi Yakub alaihissalam. Apa makna Israel dalam bahasa Ibrani? Makna Israel adalah berjalan malam. Kenapa disebut berjalan malam? Karena Nabi Yakub alaihissalam pernah buta selama 40 tahun. Dia berjalan dalam kegelapan. Kenapa Nabi Yakub buta?
karena rindu kepada anaknya yang hilang, Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Yusuf bertemu kembali, Nabi Yusuf di Mesir, Nabi Yusuf mengirim jubahnya, lalu dicium oleh Nabi Yakub, kemudian matanya kembali terang. Dari keturunan Nabi Yakub ini yang bergelar Israel, maka mereka menamakan dirinya Bani Israel. Tapi mereka disebut juga Yahudi. Kenapa mereka disebut Yahudi? Anak Nabi Yakub atau abang dari Nabi Yusuf itu ada seorang yang bernama Yahuda. Jadi keturunan Yahuda itulah yang disebut bangsa Yahudi. Nah, bangsa ini pernah dimuliakan oleh Allah SWT, dikirim para rasul kepada mereka, dibantu yang luar biasa, bantuan-bantuan Allah. Insya Allah akan kita sebutkan setelah jeda iklan berikut.